Ya, baik. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai materi kita. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah membahas apa namanya? Betul. Ya, kita lihat dulu siapa yang sudah hadir. Baru berapa orang ini ya? Ada Mas Fatah, Faiha, Mbak Faiha, terus Mas Dafa, Bu Humaira. Humaira ini sinten nggih ngapunten. Ada Sabil, Mas Sabil, Mas Salman, Mas Waisan, ada Mbak Nadira, Ustaz Asful, ada Mas siapa ini Radin ya. Kemudian ada Mas Leo. Humaira ini ya siapa? Siapa namanya? Faid ya, Bu Faid, Mas Faid ya. Ya, anak-anak kita akan melanjutkan materi. Insya Allah sampaikan Ustaz Ahad. Ya. Oke, mulai. Ibu dulu baru ayah. Oke, Baik, Ustazah mulai dulu ya. Nah, udah semuanya coba isti'dadan. Siap. Ya, siap semua ya. Nah, yuk. Dijaga adab-adabnya teman-teman. Gimana kita adabnya menuntut ilmu. Nah, kalau sekarang kondisinya di rumah. Nah, teman-teman meskipun kondisinya di rumah ya tetap ada hudurul qalb. Hudurul qalb itu hatinya hadir. Hadir untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, sehingga Allah melihat, disaksikan oleh malaikat juga, ya majelis kita hari ini insya Allah dijadikan barokah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Malam yang cerah gitu ya, senyum ceria, Allahu Akbar seperti biasanya ya. Baik, hari ini ya Ustazah melanjutkan kembali ya, kita akan melanjutkan kembali materi hadis yang dari kemarin sudah diikhtiarkan teman-teman semuanya menghafal ya. Sedikit mengingatkan ya, kalau sedari awal Ustazah Ahad menyampaikan apa sih kemuliaannya orang yang menghafal hadis itu, teman-teman masih ingat? Apa keutamaannya? Diberikan keutamaan apa oleh Allah orang yang menghafal hadis itu? Masuk surga. Masuk surga. Selain itu yang hadis yang disampaikan oleh Ustazah Ahad di awal pertemuan, apa itu? Nadarallahu mra'an. Diberi cahaya. Wajahnya dijadikan bersinar. Dijadikan bersinar. Kapan itu? Kapan? Di yaumul qiyamah, ya kan?
Jadi teman-teman yang mengharapkan kemuliaan ini dari Allah, ya sedari awal ini digenggam baik-baik, digenggam erat-erat, disimpan dalam hatinya. Bahwa kita semua yang ada dalam majelis ini semuanya pengen diberikan Allah kemuliaan ini. Ya, udah capek-capek kita dari awal setiap hari kita mengisi, menghiasi waktu kita dengan Al-Quran. Ya, di akhir pekan kita mohon ya taufik dari Allah, ya petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, dimudahkan menghafal hadis ya insyaallah ya. Baik, kita buka majelis kita hari ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah mulai. Ustazah bacakan dulu hadisnya, silakan teman-teman diperhatikan slide-nya. Ya, kita baca bareng-bareng. Pegang pensil ya, pensil. Udah? Yuk, Ustazah baca, silakan dipenggal ya. Ustazah berhenti, silakan dipenggal. An Abi, oh yang ini selanjutnya ya. Kita hari ini ada di hadis yang maafku ini sudah baik. Ayo. Ini hadis doa kedua orang tua. Ya. An Abi Ja'far. An Abi Ja'farin, semuanya silakan. An Abi Ja'farin annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna. Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna. Ini da'awatin panjang ya, nggak boleh dibaca da'awatin. Da'awatin tidak didengungkan. Ya, nggak usah didengungkan ya teman-teman ya. Nggak usah da'awatin mustajabatun, nggak usah dibaca gitu. Mustajabatul lahunna nggak usah diidghamkan juga, dibaca masing-masing kayak Ustaz Ahad. Salah satu da'awatin mustajabatun lahunna. Semuanya. Salah satu da'awatin mustajabatun lahunna. Selanjutnya, la syakka fihinna da'watul mazlum. La syakka fihinna da'watul mazlum. Baik. Wa da'watul musafir. Wa da'watul musafir. Wa da'watul walidi ala waladi. Wa da'watul walidi ala waladihi. Selanjutnya, wa da'watul walidi ala waladi. Wa da'watul walidi ala waladihi. Rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Aku jamaah nih, Bu. Ya, sekarang silahkan siapa yang mau baca artinya? Siapa yang siap? Ya Mas Leo, ahlan Mas Leo. Alhamdulillah sudah bergabung ya malam ini Mas Leo ya. Silakan siapa yang mau baca, yuk. Siapa yang mau berebut pahala? Ya. Baca dah. Siapa? Mas Ghaisan? Ayo, suaranya siapa ini? Mas Leo? Mas Leo kok tiduran ya? Mas Leo silahkan duduk. Nah, ya. Duduk. Iya, duduk ya, Dek ya. Kita lagi dalam majelis ilmu saat ini. Jadi teman-teman jaga ada. Tidak tidur, tapi duduk loh pakai pensil. Oh iya, Ustazah itu ya, lihat kameranya soalnya begitu.
Yuk. Mas siapa? Mas Rizal deh baca. Yuk, silakan baca artinya Mas Rizal. Dari Abu Ja'far. Ja'far dan mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan kemustajabannya, yaitu doa orang yang dizalimi dianya, doa orang musafir, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, di sini coba Mas Rizal, Ustazah mau nanya dulu nih. Kalau doa orang yang dizalimi, nah dizalimi ini dianiaya ya di sini ya. Nah contohnya gimana tuh Mas Rizal? Diragukan. Orang dizalimi. Dianiaya itu gimana Mas Rizal? Mas Rizal pernah dizalimi nggak? Mas Rizal pernah dizalimi nggak Mas Rizal? Halo? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Yang bisa ngasih contoh di zalimi, dianiaya itu gimana contohnya? Dibully. Iya, dibully. Dibully ya. Sampai ya nyoret-nyoret baju temennya pakai bolpen. Kalaupun sengaja, ada kata-kata sengaja. Nah, itu udah masuk kategori zalim. Iya. Tapi kalau dalam hatinya memang benar-benar tidak sengaja, nah kalau memang tidak sengaja ini tidak termasuk gitu. Dan kedua-duanya mau sengaja mau tidak sengaja minta maaf. Nah begitu. Baik Ustazah, terangin dari awal ya. Salatu da'awatin ya, da'awatin. Di sini ada 3 doa. Da'awatin itu adalah jamak ataupun kata apa ya? Jamak dari dakwah ya. Kata tunggalnya ya itu adalah dakwah, artinya doa ya. Mustajabatun lahun, ada 3 doa yang ya tidak diragukan kemustajabannya. Iya, kemustajabannya. Mustajab itu apa? Dikabulkannya. Iya. Dan kalau Rasulullah bilang tidak diragukan bahwa dia akan dikabulkan doa-doa itu, nah ini yang ngomong Rasulullah. Berarti memang doa ini ya akan dikabulkan ketika diucapkan oleh siapa? Nah, yang pertama adalah doanya dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi atau dianiaya ya. Sampai ya dulu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya, beliau adalah khalifah yang keberapa teman-teman? Wah, Yang kedua, iya. Beliau berkata ya, ittaqi da'watal mazlum laisa bainahuma wa bainallahi hijab fa inna da'watal mazlum ya mustajabah wa laisa bainaha wa bainallahi hijab. Beliau sambil berusaha seperti itu dalam rangka agar kita berhati-hati. Kita diperintahkan untuk berhati-hati ataupun berlindung ya dari doanya orang yang terzolimi yang karena biasanya doanya orang yang terzolimi ini doanya jelek gitu. Contohnya misalnya kita kakinya habis diinjek ya sama teman kita ya. Padahal teman kita ini nggak tahu kita ini sengaja atau tidak sengaja. Sebelum teman kita ini, karena dia saking sakitnya kakinya ini dia nggak sempet nanya, udah males nanya duluan ya, dia sengaja apa enggak teman kita ini, keburu lisannya tadi itu berdoa,
awas ya kaki kamu pincang nanti nginjek kaki aku. Tuh. Ya. Awas ya kaki kamu pincang nanti nginjek kaki aku. Ini tiba-tiba keluar dari ya mulutnya orang yang terzalimi tadi, dan ini Allah catat sebagai doa. Allah catat sebagai doa. Makanya teman-teman, kalau kita mau itu kesenggol, mau keinjek kaki temen, mau kecoret ya, bukan kita ini kecoret kerudungnya teman kita, segera minta maaf ya. Dan sampaikan, maaf ya tadi ya Mas Leo nggak sengaja gitu. Atau kalaupun sengaja disampaikan, lah sampean mang lapo saya adek nyoret-nyoret itu apa bukuku duluan gitu. Jadi langsung disampaikan ya. Minta maaf. Kita biasanya kalau minta maaf itu salaman ya teman-teman ya. Ya. Iya. Gitu. Kalau cuma ngomong udah biasanya itu kurang lega, belum bersih hatinya. Belum bersih. Ya. Tapi kalau misalkan ya minta maafnya itu sambil salaman atau bahkan pelukan, Ustazah pernah tuh minta tolong ya ngobrol sama teman-teman di level 3 dulu ya waktu pernah berantem itu. Waktu pernah berantem, Ustazah habis diislah sama Ustazah diajak ngobrol-ngobrol kenapa kok jongkrokan apa dan sebagainya. Nah, habis udah pada ngaku semuanya, udah hatinya saling memaafkan, akhirnya Ustazah minta untuk salaman. Habis salaman pelukan. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dengan salaman, dengan pelukan, insya Allah ya hati kita semakin lapang, semakin bersih, ya. Dan sudah nggak ada yang ganjel lagi, gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya dengan doanya orang yang sedang terzalimi, gitu. Karena laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia orang yang dizalimi tadi dan Allah itu tidak ada pembatas ya, tidak ada pembatas ataupun penghalang, tidak ada penghalang. Jadi doanya itu langsung sampai didengarkan oleh Allah. Ya, bahaya sekali kalau tadi ya Allah naudzubillah ya kita didoain sama orang yang ternyata kita nggak sengaja nginjek kakinya tadi, kaki kamu pincang kamu ya. Emang mau kaki kita pincang? Nggak mau ya. Kalau ya naudzubillah. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ngapa-ngapain temennya di kelas ya apapun itu nyenggol, nginjek segera minta maaf ya tanpa harus panggil dulu sama ustazah. Nah, gitu ya, Dek ya. Sip. Dan selanjutnya ya, dakwatul musafir. Doa mustajab yang kedua adalah dakwatul musafir. Nah, siapa yang tahu musafir itu siapa? Siapa itu musafir? Perjalanan. Iya, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, perjalanan kemana tuh? Jangan-jangan perjalanannya dari keluar rumah, keluar pintu ke pasar. Gimana tuh, Bi? Oh ya, Kak. Tapi kan nggak apa-apa, itu nggak masalah. Ya. Dakwatul musafir, ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah doanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Bukan misalkan perjalanan musafir ini belum bisa disebut sebagai musafir. Orang yang keluar rumah ke pasar, keluar rumah ke jajan ke sebelah, ke toko sebelah, keluar rumah misalkan ke main ke rumah tetangga, belum bisa dikatakan musafir. Ya, tetapi musafir ini adalah orang yang ya bepergian keluar rumah untuk ya berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh keluar kota, ya misalkan dari Gresik ke Lamongan, Gresik ke Sidoarjo, ya dari satu kota ke kota yang lain. Ya, kalau ulama itu bermacam-macam, ada yang berdasarkan ukuran kilometernya, ya 80 kilometer. Paling sedikit 80 km ya atau 80 km lebih baru disebut sebagai musafir. Ada yang berdasarkan kebiasaannya, adat masyarakat kita. Misalkan kita disebut safar itu kalau ya keluar kota itu baru disebut safar ya. Ada yang macam seperti itu. Nah, Ustazah menjelaskan mudahnya tadi ya kayak kita perjalanan keluar kota. Misalkan ke rumah Mbah. Nah, Mbahnya Danun itu di Sidoarjo. Nah, itu safar. Jadi seperti itu. Ya. Terus
Kenapa kok dakwatul musafir atau doanya musafir? Karena rata-rata musafir, orang yang sedang safar itu, ya kan teman-teman? Lelah. Biasanya kebiasaan kita kalau mau safar, perjalanan agak jauh itu, ya kita bekal. Ya, mungkin sangunya ya agak banyak ya, karena siap-siap di jalan ada apa-apa, atau beli apa, atau nanti ketika tiba di tempat kita berkebutuhan. Bawa apa? Kalau Ustazah punya bayi itu banyak bawa perlengkapan lengkap, pampers, baju ganti, tetet ya. Kalau kita biasanya bawa baju ganti apa dan sebagainya. Gitu, nyiapin apa dan apa, ya. Nah, macam-macam. Ya, safar itu yang nggak harus nginep. Bisa nginep, bisa enggak. Yang penting perjalanannya jauh gitu. Dan teman-teman ya, yang harus diingat atau dicatat adalah karena doanya musafir itu mustajab. Tadi mustajab apa? Dikabulkan oleh Allah, didengarkan oleh Allah, ya. Berarti di jalan ngapain tuh, teman-teman? Banyak-banyak berdoa. Selama di jalan ya, banyak-banyak berdoa. Jangan Mas Dava tuh kalau misalkan pergi ke Lamongan bekal banyak banget, Citato, ada Citos, ada apa lagi tuh. Jajanannya banyak ya, makan terus Mas Dava. Makan terus. Nah, Mas Dava ya. Enggak makannya yang dibanyakin, tapi apa doanya? Ya makan boleh ya, makan minum ya secukupnya, nggak berlebihan gitu. Tapi yang dibanyakin apa, teman-teman? Doanya ya, doanya apa yang kita hafal ya, bahkan doanya bahasa Indonesia, apa yang kita minta sama Allah boleh banget, mau minta apa sama Allah ya. Ustazah udah banyak doa dari tadi, ya udah ganti zikir ya, zikir astagfirullah subhanallah, udah zikir Ustazah, ya ganti murojaah gitu ya, sehingga ya perjalanan safar kita, waktu kita selama kita dalam perjalanan itu barokah ya, barokah terus disaksikan oleh malaikat, dilihat oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Nah begitu ya. Kemudian tadi dakwatul musafir ya. Ustazah punya catatan apa nih sebentar. Nah kemudian catatannya adalah laisa fi amrun muharram. Safarnya tidak dalam tujuan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataupun safarnya, bepergiannya itu harus ya dalam rangka ketaatan atau suatu perkara yang baik, misalkan silaturahim ya, kemudian mau belanja, ya udah belanja yang hasil kulaan gitu ya, orang tua kita biasanya kulaan jauh ke sana gitu, bukan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalkan kita lagi rencana ya pergi ke sana dalam rangka apa? Untuk mencuri. Kita mau ngebobol rumahnya tuh orang yang ada di sana di Surabaya ya, mencuri. Ataupun kita dalam rangka mau apa? Ya, misalkan mau bahasanya mau membunuh ya, atau mau membunuh ya seseorang yang ada di sana rumahnya. Atau intinya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, misalnya ya Mas Leo safar, Ibu ayo kita ke rumahnya Mbah yuk, misal rumahnya Mbahnya Mas Leo ada di Malang misal ya, saya belum tahu nih Mbahnya di mana, misal di Malang, Mas Leo bilang begini nih, oh jangan, deket sama Mas Leo ya, Bu aku besok kalau liburan Natabah mau ke Malang ya, mau ke Malang ke rumah Mbah. Enak di sana, nanti bisa main game terus, game-gamean Bu, enak kalau rumah Mbak itu bisa game-gamean terus, gak ada yang ngomeng. Hah? Di rumah mati ya? Ya game-gamean terus ya, jadi dalam hatinya sudah terbesit tuh, nanti game-gamean terus. Jadi kalau sholat nggak ada yang, kalau nggak sholat nggak ada yang itu, nggak ada yang negor gitu. Kalau nggak murojaah nggak apa-apa, soalnya kan di rumah Mbah gitu. Kalau dalam hatinya Mas Leo sudah ada seperti itu, seperti itunya, ya sudah ada niatan-niatan yang ya bikin kita ibadah kita sama Allah itu ya berkurang ataupun renggang ya, atau semakin sedikit dan sebagainya ya. Nah, maka di sini belum termasuk ya, belum termasuk doanya musafir yang dikabulkan oleh Allah. Soalnya niat safarnya apa? Niat safarnya bukan untuk ketaatan ya, untuk main-main aja, untuk main-main gitu
Ya, teman-teman harus diniatkan kembali safarnya untuk ketaatan yang baik-baik, yang Allah ridha. Ya, baik. Selanjutnya, yang ketiga, wada'watul walidi ala waladih. Wada'watul walidi ala waladih. Doanya orang tua. Walid itu kalau bahasa Arab artinya bapak, ya ayah. Kalau ibu ya walidah gitu. Tapi di hadis ini walid di sini ya ya ayah ya ibu, ya ayah ya ibu. Wa da'watul walid, dan doanya ayah ibu atau kedua orang tua ala waladihi untuk anaknya. Ya, itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Ya. Tidak ada penghalang di situ. Makanya kenapa kok Ustazah Ahad sering banget ya Dek, kalau mau sekolah ya cium tangan orang tuanya sambil minta doa. Nih ibu ya ayah siapa aja ya bunda doain ya semoga hari ini setorannya lancar, semoga hari ini ilmunya barokah. Ya, semoga hari ini aku disayang sama teman-teman, disayang sama ustazah ya. Semoga hari ini Allah mudahkan ujiannya ya. Semoga hari ini aku ya belajar bacanya lancar ya, dimudahkan Allah dan sebagainya. Dan habis murojaah juga ya doakan sama orang tua kan biasanya ya. Habis beres murojaah kita dan orang tua kita juga doa. Ya. Biar apa? Karena kita juga doa minta sama Allah dengan dibantu doanya orang tua tadi ya, karena doanya orang tua mustajab ya. Doa kita ini cepat sampai, cepat dikabulkan oleh Allah. Itu. Kalau Ustazah Ahad dulu setiap ini lagi ujian tuh ya, lagi ujian waktu ya udah dari SD, dari SMP gitu ya. Karena Ustazah kan mondoknya baru di aliyahnya ya, di SMA-nya gitu. Jadi selama setiap mau sekolah gitu cium tangan itu sampai gitu, ibu doain ya nanti ulangannya di sekolah itu Allah mudahkan gitu. Kalau mau ujian juga Ustazah Ahad mesti minta tolong ibu ya, minta tolong ibu jenengan doain Bu ya gitu, nanti dimudahkan oleh Allah tajamkan ingatannya, Allah berikan ingatan yang kuat gitu kan, terus nggak lupa gitu, jadi bisa ngerjain ujian dengan baik dan sebagainya gitu. Jadi selama ini memang Ustazah Ahad meyakini ya bahwa ya apa yang baik hari ini yang ada di depan kita ya adalah ya karena doa orang tua ya, insya Allah solihnya Mas Faid ke depan, kemudian solihnya Mas Salman ya, solihnya solihahnya Mbak Wawa, Mbak Nadira gitu, solihnya Mas Ghaisan, dan semuanya yang hadir hari ini ya itu adalah karena doanya, berkat doanya kedua orang tua kita insya Allah. Jadi harus dibanyak-banyakin terus ngomong terus ke orang tua minta didoain. Bu, jangan lupa doain aku kalau sholat. Bu, ayo doain aku mau ujian. Bu, ayo doain aku dan sebagainya. Terus ya. Karena apa? Tadi ya kata Rasulullah, doa kedua orang tua itu mustajab. Ya, dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian di sini ya para ulama kita ya, guru-guru kita itu ya, mengingatkan kita bahwa hakul walid itu ba'da hakillah ya, haknya kedua orang tua itu ya setelah haknya Allah. Haknya Allah apa? Ditaati ya kan? Dan yang kedua ya setelah Allah itu adalah haknya orang tua juga untuk ditaati. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, enggak boleh syirik. Ya. Dan yang kedua wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua, taat, patuh kepada orang tua. Ya, tapi tidak untuk perkara yang diharamkan. Itu sudah dijelasin Ustazah ya di beberapa pekan yang lalu. Nah, begitu. Dan juga
Apalagi ya doa orang tua ini dua doa, termasuk dua doa. Ya. Baik doa yang baik atau doa yang jelek. Gitu. Bahaya ini teman-teman ya, hati-hati ya. Seneng kalau kita itu didoain ya orang tua kita untuk kesolihan kita yang baik-baik ya, karena orang tua melihat kita ini anak solih yang taat kepada orang tua. Hati-hati ketika ya orang tua kita sakit hati dengan kita ya, karena kita yang berkali-kali bohong sama orang tua, karena kita yang seringkali berkali-kali mencuri uangnya orang tua kita. Ya, ngambil uang nggak izin. Siapa di sini yang pernah ngambil uang orang tuanya tanpa izin? Dek, ayo siapa? Kata Pak Tajun nggak ada yang akan ngaku gitu ya. Ditanya ke hatinya, ya Ustazah nggak mau ngaku satu-satu. Udah tanya aja ke hatinya. Siapa yang pernah ngambil barang orang tuanya nggak izin? Izin, ya. Berkali-kali sampai orang tua bingungnya, uang ini kok habis mulu, ini kemana-kemana. Ya. Berkali-kali kita berbuat zalim kepada orang tua kita, ya. Sampai akhirnya kedua orang tua kita ini lama-lama ini mangkel, ya, marah, sampai terpleset di lisannya kedua orang tua kita, bahkan atau ibu kita ya, gitu. Kata-kata yang jelek. Misalnya apa ya? Misalnya apa namanya apa ya Allah, Ustazah nggak ngebayangin ya kalau kata-kata yang jelek itu gimana, karena Ustazah takut sekali gitu. Terus misalnya karena saking mangkelnya gitu apa ibu ini loh apa ibu doain kamu nanti apa namanya matanya buta misal kayak gitu ya. Jangan sampai kita berhati-hati dari apa kata-kata yang keluar, kata-kata jelek yang keluar dari kedua orang tua kita atau ibu kita. Bahkan kalau kita sudah melihat ibu kita itu bersengut, ya, atau nadanya tinggi, wajahnya itu marah, ya, itu segera kita bertanya dan minta maaf. Bunda kenapa Bunda gitu, Umi kenapa sih Umi gitu. Umi wajahnya kok mesem gitu, Umi tadi kenapa kok suaranya naik ataupun nadanya tinggi ya gitu, marah-marah begitu. Dalam rangka apa? Jangan sampai ya, keluar kata-kata yang jelek dari lisan orang tua kita. Nah, karena ini mustajab teman-teman, sekali lagi dikabulkan oleh Allah. Gitu ya. Dan juga semoga ayah bunda sekalian yang di rumah mohon kepada Allah, memohon perlindungan ya, sedih-sedihnya kita ya, kita mohon kepada Allah bimbingan, marah-marahnya kita ke anak, jangan sampai ya keluar dari lisan kita ya kata-kata yang jelek ya, karena ini mustajab ya, dikabulkan oleh Allah. Bahkan qul khairan aw liyasmut ya, katakanlah yang baik ya, atau diam. Kalau misalnya nggak bisa ngomong yang baik-baik gitu kan, bawaannya pengen marah, ya udah diem, diempet gitu ya, ditahan. Ditahan. Jangan sampai keluar dari lisan kedua orang tua kita atau ayah bunda ini ya kata-kata yang buruk gitu, karena ini didengarkan oleh Allah gitu. Kemudian yang terakhir ini Ustazah durhaka. Nah, catatan besarnya untuk hadis ini ya, kita diperintahkan ya untuk berhati-hati dari berbuat zalim dan durhaka. Dah dua itu. Kita diperintahkan untuk berhati-hati dari berbuat zalim dan durhaka. Apa, Dek? Berhati-hati dari apa? Berbuat zalim dan durhaka. Ya. Durhaka kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Nah, sekarang ya PR-nya adalah PR-nya dicatat. PR-nya dicatat. Apa itu PR-nya? Tanya ke orang tua. Umi, Bunda, Ibu, ya, apa yang Bunda nggak suka dari aku? Gitu. Apa yang biasanya bikin Bunda marah dari aku? Itu silakan dicatat. Ya, Mas Faid ya.
tanya ke bundanya ya, apa yang biasanya bikin bunda marah dari Faid ini? Gitu. Tanya ke bunda apaan? Ya, Mas Leo ditanya ke ibu, apa yang biasanya bikin ibu marah? Bu, ibu tuh biasanya marah ke aku tuh apaan tuh? Mas Salman juga, Mbak Tiara, Mas Leo, PR, tanya ke ibu, tanya ke mama, tanya ke bunda, apa yang bikin ya ibu itu marah sama aku? Yaitu PR. Ya, semuanya ya, yang lain juga. Nah, ini dicatat, insya Allah nanti Ustazah tanya di kelas. Nah, Ustazah tanya di kelas. Ya, Ustazah tanya di kelas ya yang hadir hari ini gitu. Karena ini penting biar kita tahu isi hati orang tua kita. Sebenarnya orang tua kita ini ya dengan kita sudah menjadi penghafal Al-Qur'an, sudah ridho belum? Udah benar-benar sayang sama kita belum? Ya. Apakah masih ada yang bikin akhlak kita ya dari apakah keseharian kita yang masih bikin orang tua marah ya, itu harus dicari tahu ya. Mas Sabil PR ya, Mas Sabil ya, tanya ke ibu apa sih yang bikin ibu itu saya nggak seneng sama aku itu apa gitu ya. Sip. Yuk, insya Allah malam ini Ustazah Ahad nyampeinnya satu hadis dulu ya. Hadis selanjutnya kita lanjutkan pekan depan ya. Sebelumnya Ustazah mau kita bareng-bareng baca hadisnya ya. Ya Ustazah baca, teman-teman silahkan diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kedua orang tua. Yuk. Silahkan. Doa kedua orang tua. Iya. An Abi Ja'farin أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم bagus. ثلاث دعوات مستجابات لهن. Ayo. Salatu da'awatin mustajabatun lahunna. Iya. La syakka fihinna da'watul mazlum. La syakka fihinna da'watul madlum. Sebentar. Wa da'watul musafir. Wa da'watul musafir. Wa da'watul musafir. Wada'watul musafir. Bagus. Wada'watul walidi ala waladi. Wada'watul walidi ala waladi. Rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Baik. Dah, sekarang sebelum kita tutup, ada teman-teman ada yang mau bertanya? Mas Sabil, silakan Mas Sabil. Yuk. Mau nanya apa Mas Sabil? Potensias. Oh, potensias. Kirain Mas Sabil malu-malu. Mas Sabil malu. Ya udah kalau Mas Sabil nggak jadi tanya, Ustazah Ahad yang nanya. Ya Mas Sabil, ibunya ada di rumah? Oke. Oke, ada di rumah. Boleh nanya ke Ibu sekarang, Ibu apa yang nggak disukai Ibu dari Sabil untuk saat ini? Gitu. Apa yang Ibu itu masih apa namanya yang masih kadang agak kurang nyaman gitu sama Sabil, apanya tuh? Yang kadang Ibu bikin marah gitu tentang Sabil apaan? Silakan ditanya ke orang tuanya Mas Sabil. Nah. Sambil nanya ya, sambil nanya ke orang tuanya. Nah, silahkan siapa ini? Cuman ini depannya. Mbak Tiara ikutan baca yuk. Silakan Mbak Tiara baca hadis. An Abi Ja'far. Enggak apa-apa ya, Nak. Tolong ambilin HP-ku. Ayo Mbak Tiara. Dibuka itunya, dibuka mikrofonnya sambil nunggu Mas Sabil.
An Abi Ja'farin annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yu-nya jangan dipanjang. Qalan nabiyyu sallallahu, sambung Mbak. Ayo. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihi wassalam. Terus Salasu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna ta'watu langsung wa da'watul walidi ala waladih. Diulangi Mbak Tiara. Wa da'watul walidi walidi ala waladih. Wa da'watul walidi ala waladihi. Ala waladih. Begitu bacanya? Ala waladi. Terus rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Bagus, barakallahu fiik, Mbak Tiara. Nah, silakan coba Mas Abil tadi dijawab pertanyaannya Ustaz Ahad. Sebelum Ustaz Ahad tutup ini. Apa Mas Abil? Apa kata Ibu? Tidak jujur. Oh, tidak jujur. Tuh, berarti Mas Abil sekarang sudah tahu kuncinya ya, tahu jawabannya dari Ibu. Mas Abil belum jujur ke orang tua, nggak apa-apa. Ya, Mas Abil terus belajar, ya. Terus belajar gimana caranya bikin orang tua ridho. Kok tahu kalau misalkan ibu sama ayah itu Sabil belum jujur? Nah, itu yang ngasih tahu siapa? Allah. Orang tua Mas Sabil, orang tua itu punya firasat, punya hati. Ya, karena Mas Sabil itu minum air susunya ibu. Jadi ibu itu bisa merasakan, ya, dari auranya Mas Sabil, ekspresinya Mas Sabil. Ya. Karena ikatan kasih sayangnya Mas Sabil sama ibu, jadi ibu itu bisa merasakan ketika Mas Sabil jujur, nggak jujur, Mas Sabil bahagia, nggak bahagia, gitu. Jadi siapa yang ngasih tahu? Allah, gitu. Mas Sabil berarti mulai hari ini semakin diperbaiki lagi, ya ihsannya. Apa itu ihsannya? Apa itu sifat ihsannya? Ihsan itu ya kita merasa Ihsan itu ialah beribadah kepada Allah. Iya, ihsan itu kita apa? Beribadah apa perasaan Allah. Bahwa kita dilihat oleh Allah. Ya kan? Bahwa jujurnya berarti jujurnya karena kita dilihat sama Allah. Nah, baik. Alhamdulillah, silahkan nanti yang lain ditanya masing-masing ya ke orang tuanya. Ya. Sebelum Ustazah tutup dulu ya, teman-teman jangan live. Habis ini kita foto bersama. Mari kita tutup majelis kita hari ini. Hadis selanjutnya pekan depan insya Allah. Ya, dengan doa kafaratul majlis ya sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, barakallahu fikum jami'an wa azani Allah wa iyyakum. Kita foto bersama dulu. Siapa? Iya, aku juga nggak bisa makanya dari tadi. Ya, sebentar ya, teman-teman. Tahu kamu tadi kan yang itu lanjut aku nggak bisa. Yuk, galeri. Ya, semuanya di itu ya, dibuka kameranya dulu, semuanya kita foto bersama. Ya.
1, 2, 3. Udah ya, ampun. Dah, barakallahu fikum. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Semoga akhir pekannya barokah ya, teman-teman, dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Silakan, Lep. alamin. Semuanya. Bukannya dari HP itu ya, itunya closingnya. Nutupnya nggak bisa dari sini kan? Iya. Berarti udah live aja, live. Nggak apa.